Saya Nisa Mary Sugandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toksikologi. Toksikologi sendiri berasal dari kata toksik yang berarti racun dan logos yang berarti ilmu. Sehingga toksikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang efek-efek merugikan dari suatu zat. Menurut Nalwan 2010. Sejarah singkat toksikologi. Pengetahuan tentang racun sebenarnya sudah ada dari sejak zaman dahulu, namun belum didefinisikan atau belum tersusun secara sistematis sebagai ilmu. Sehingga pada awal abad 16 barulah seorang ahli racun yang bernama Paracelsus memperkenalkan istilah toksikon atau toxic agent sebagai zat yang dalam jumlah kecil dapat mengganggu sistem tubuh. Kemudian selanjutnya, toksikologi modern diperkaya oleh Matthew Joseph Orvilla yang merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologis anjing terhadap zat kimia tertentu. Kemudian ruang lingkup toksikologi. Ruang lingkup toksikologi secara umum ada 3, yaitu toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi kehakiman. Untuk toksikologi lingkungan sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang zat-zat yang berasal dari alam yang mempunyai efek merugikan. Kemudian ada toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi sendiri membahas tentang zat-zat yang secara umum dibutuhkan oleh manusia seperti pengawet ataupun obat yang dapat memberikan efek negatif terhadap tubuh manusia. Kemudian toksikologi kehakiman. Toksikologi kehakiman sendiri berkaitan dengan medis ataupun hukum, di mana zat-zat tertentu secara sengaja digunakan untuk mencelakai atau melakukan zat yang melakukan kegiatan yang dapat mencelakakan manusia. Kemudian di sini saya akan sedikit membahas tentang jurnal dengan judul Studi Dampak Arsen dan Kadmium terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan oleh Vestri Istarani dan Elina Espandegsi dari jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi 10 November. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari logam berat, khususnya kadmium dan arsen terhadap lingkungan. Arsen sendiri merupakan zat kimia yang dulu digunakan sebagai antiparasit untuk obat-obatan. Kemudian arsen sendiri banyak ditemukan di alam. Kemudian ada kadmium. Kadmium sering digunakan bersama logam lain dalam proses pertambangan timah. Kemudian yang selanjutnya saya akan bahas tentang pencemaran, kasus-kasus pencemaran kadmium dan arsen. Untuk yang pertama, kasus pencemaran arsen yang terjadi di Bangladesh. Kasus ini terjadi saat masyarakat mengkonsumsi air minum dari sumur. Pada kasus ini mengakibatkan kematian terhadap 37 sampai 57 orang meninggal dunia. Kemudian arsen sendiri jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan banyak sekali gangguan seperti melanosis, gangren, bahkan dapat menyebabkan kanker kulit. Sudah banyak kasus yang terjadi akibat keracunan arsen. Sudah tercatat sudah 3.000 orang meninggal. 3.000 orang meninggal akibat keracunan arsen dan 125.000 orang lainnya mengalami kanker kulit. Arsen sendiri terdapat dalam mineral sulfida pada 60-300 kaki di bawah permukaan sungai. Kemudian yang kasus kedua yaitu kasus pencemaran kadmium yang terjadi di Jepang.
Kadmium di Jepang terjadi di lembah Sungai Ginju, Prefektur Toyama, Jepang. Kadmium sendiri dapat menyebabkan neuropati dan teomalacia. Kasus pencemaran kadmium di Jepang ini disebabkan oleh adanya pabrik pembuatan senjata yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya mengalami keracunan oleh kadmium. Kemudian mekanisme pencemaran logam di lingkungan. Mekanisme pencemaran logam di lingkungan ada dua. Yang pertama secara natural, yang kedua secara antropogenik. Untuk yang pertama secara natural yaitu proses pencemaran terjadi secara alamiah oleh alam, seperti abrasi, erosi, ataupun oleh erupsi Gunung Merapi. Kemudian yang kedua adalah antropogenik. Untuk antropogenik yaitu pencemaran yang terjadi yang disebabkan oleh manusia, seperti oleh penambangan, oleh proses-proses penggunaan pestisida oleh manusia, dapat menyebabkan proses pencemaran secara antropogenik. Kemudian untuk sumber-sumber pencemaran lingkungan secara industri dapat terjadi pada industri biji logam, industri pestisida, industri pertambangan, dan industri pelapisan logam dapat menyebabkan pencemaran-pencemaran yang mengakibatkan toksisitas lingkungan. Kemudian ada dampak pencemaran logam pada lingkungan dan pada manusia. Logam berat seperti arsen dan kadmium yang mencemari lingkungan dapat mengkontaminasi makhluk hidup seperti ikan, tumbuhan, yang ikan-ikan atau tumbuhan tersebut yang sudah tercemar oleh logam-logam berat dapat dikonsumsi oleh manusia sehingga dapat menyebabkan manusia keracunan. Selain dapat menyebabkan keracunan, logam-logam seperti kadmium dan arsen ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Kemudian teknik penanggulangan dari dampak pencemaran lingkungan. Untuk teknik penanggulangan ini ada dua teknik. Yang pertama arsenat dan arsenate removal dengan besi zero valen. Teknik ini yaitu untuk menghilangkan arsen dengan besi zero valen, yaitu dengan menghapus dengan besi zero valen pada permukaan air atau permukaan sungai. Yang kedua yaitu teknik fitoremediasi. Untuk teknik ini yaitu menanam tanaman tertentu pada daerah yang sudah terkontaminasi sehingga zat toksik atau racun yang terdapat di daerah tertentu terserap ke dalam tumbuhan dan tumbuhan tersebut dipindahkan atau dipindahkan ke tempat lain sehingga dapat mengurangi pencemaran di daerah tersebut. Kiranya cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai toksikologi lingkungan. Terima kasih.